Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Rabu 8 April 2026. Bagaimana dengan penetapan waktu? Bagian 3. Matius 25 ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Kemarin kita menyaksikan pergumulan Joseph Bates dengan konsep waktu yang lama dalam khotbah Yesus di Matius 24 dan 25. Dengan menggunakan prinsip satu titik darah sama dengan 1 tahun, ia menetapkan bahwa Yesus akan kembali pada Oktober 1851. Kita juga telah melihat bagaimana Ellen White menentang pandangan Joseph Bates. Namun, pertentangan ini belum berakhir. Mari kita simak lebih lanjut dalam Review and Herald tanggal 21 Juli 1851. Ellen White menulis, "Aku melihat bahwa beberapa orang mengarahkan segala sesuatunya berdasarkan waktu musim gugur yang akan datang. Dengan kata lain, mereka merencanakan segala sesuatu dengan berpatokan pada waktu itu. Aku melihat bahwa hal ini keliru, karena mereka tidak menghadap Tuhan setiap hari untuk mengetahui tugas mereka saat ini, melainkan melihat ke depan dan membuat perhitungan seolah-olah mereka tahu bahwa pekerjaan itu akan berakhir pada musim gugur ini tanpa menyerahkan tugas mereka kepada Tuhan setiap hari." Bulan berikutnya, James White menyampaikan sanggahan terhadap Joseph Bates dengan menyatakan bahwa ia telah menentang ajaran itu sejak awal tahun sebelumnya. Merujuk secara khusus pada teori Joseph Bates, James White menulis, "Beberapa orang yang mengajarkan hal itu sangat kami hargai dan kami sungguh-sungguh mengasihi mereka sebagai saudara. Kami merasa sebaiknya tidak mengatakan sesuatu yang dapat melukai perasaan mereka. Namun, kami tidak dapat menahan diri untuk tidak menyampaikan beberapa alasan mengapa kami tidak menerima pendapat itu." Ia kemudian mengemukakan 6 alasan yang menurutnya membuktikan bahwa Joseph Bates telah keliru. Pertentangan bersama dari James dan Ellen White meyakinkan Joseph Bates bahwa ia telah salah dalam menetapkan waktu. Segera ia dan sebagian besar pengikutnya meninggalkan ajaran yang menekankan penetapan waktu itu. Hasilnya, pada awal September, James White dapat melaporkan dari kunjungannya ke jemaat-jemaat bahwa ajaran 7 tahun sudah tidak lagi menjadi persoalan. Dan Ellen mencatat pada bulan November bahwa beberapa orang yang sebelumnya berpegang pada keyakinan waktu itu merasa sangat tertekan dan gelap, bingung dan terganggu. Letters nomor 8, 1851. Krisis 7 titik darah ini akhirnya menyembuhkan Joseph Bates dari kebiasaannya menetapkan waktu. Setelah peristiwa itu, meskipun ia tetap percaya bahwa akhir dunia sudah dekat, ia tidak pernah lagi menentukan tanggal pasti kedatangan Yesus. Sayang sekali beberapa pengikut rohaninya belum memahami pelajaran ini. Godaan untuk menetapkan waktu dengan segala kegembiraan dan kekecewaan yang menyertainya masih saja ada di antara kita. Sungguh memprihatinkan bahwa masih banyak orang Advent yang lebih bergairah menantikan kedatangan Yesus daripada bersungguh-sungguh untuk menjalankan tugas saat ini. Kita tidak dapat mengharapkan berkat Tuhan selama prioritas kita masih terbalik. Semoga Tuhan menolong kita untuk berfokus pada tugas kita saat ini. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati dan nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami semua. Dan kami berterima kasih, kami boleh selalu diingatkan untuk selalu setia pada Engkau saja ya Tuhan. Menyertai kami ya Tuhan sepanjang hari ini dalam setiap langkah hidup kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @Cornelius Media.
Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari.